Alhamdulillah. Al-Habib Abdullah Al-Haddad bilang muwazaratul ikhwan amrun mugarrarun alaihi yadurus syan fastawsi bil khilli laqad azza fi hadha az-zaman murafiqun yu'inuka fi majdin wa yanhaka an sufli idza qulta khairan qala labbaika musri'an wa in qulta syarran aglika wa tagli. Ada katanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, zaman sekarang udah susah ketemu sahabat, sahib, untuk mendapatkan sahabat, teman yang membantu engkau di dalam kebaikan, mencegah engkau dari keburukan. Yang ada sekarang labelnya teman, tapi kalau lu ngomong bagus sama dia, wah ente akhi, ente sahibi, ente sahabat sejati kalau ngomong bagus. Tapi kalau lu ngomong yang menurut di mata dia buruk, wah kamu benci saya benci kamu. Kalau dinasehatin, kalau dikasih tahu, oh kalau lu nasihatin gue berarti lu benci sama gue. Kata yang ada sekarang sahabat itu ya sahabat abal-abal di zaman gadungan, zaman abal-abal kayak begini semuanya serba palsu, sahabat pun juga palsu. Muwazaratul ikhwan amrun mugarrarun, saling bantu antara sahabat itu perkara yang dianjurkan di dalam agama Islam. Makanya Imam Al-Ghazali itu beliau bilang kalau engkau mau bersahabat dengan seseorang itu engkau harus perhatikan 5 syarat. Lu mau berteman sama orang, perhatikan 5 syarat. Apa syaratnya? Ente punya sahib gak? Nah, ente sahib ente mau berteman sama orang harus punya 5 syarat. Yang pertama al-aql, punya akal. Jangan berteman sama orang gila, jangan berteman sama orang bodoh, jangan berteman sama orang yang tolol. Kenapa? Sebab orang yang bodoh itu dia mau nolongin ente tapi malah mencelakakan ente. Oh, ente anda bantu, malah ngelindes kaki ente pakai truk. Begitu. Ada mau bantunya, gimana mau menyalahkan? Itu katanya yadhrak min haits arada an yanfa'ak. Dia mencelakakan engkau padahal niatnya ngebantu, niatnya nolong. Jaga akal, perhatikan akal, berteman sama yang punya akal. Wal khuluqul hasan, berteman dengan orang yang akhlaknya bagus. Tahu ciri orang yang akhlaknya bagus? Kagak komplain. Kagak komplain sama akhlaknya orang lain. Itu ciri orang yang akhlaknya bagus, tidak komplain dengan akhlaknya orang lain. Hakadha disebutkan. Kalau komplain sama akhlaknya orang, wah dia akhlaknya nggak beres, dia akhlaknya nggak bagus, masya Allah. Tahu lo, sama sih kayak lo juga. Al-khuluqul hasan, harus yang akhlaknya bagus, jangan yang akhlaknya bejat, jangan yang akhlaknya buruk. Jangan berteman sama orang yang hasud, sama orang yang iri, sama orang yang hubbud dunya. Itu kan perangai-perangai yang jelek. Sama orang yang gila jabatan, sama orang yang gila harta. Fa fi hubbil mal fawatud din, ya dhahabud din. Wa fi hubbil jah dhahabud din wal mal. Orang kalau udah cinta kepada harta, ya dia korbanin, ditumbalin dunianya. Tapi kalau udah orang kalau cinta harta, dia akan menumbalkan agama. Tapi kalau cinta jabatan, dia akan mengorbankan agama dan harta. Ludes. Orang kalau cinta harta, agamanya ludes, habis. Tapi kalau dia cinta jabatan, agama habis, harta juga habis. Tanya aja sama yang pengalaman. Lu tanya, agama habis, duit habis, puluhan ratusan miliar, agama habis. La sholat jamaah bener, wala puasa sunnah sempet, wala hadir majelis dengan niat tulus. Kalau niat nggak tulus sih banyak. Begitu. Hakadha. Apapun juga, sampai sholatnya dia diobjekin buat keinginan duniawi yang ingin dia capai. Hakadha. Habis sudah, agamanya ludes, hartanya juga ludes. Terus mau berteman, syarat yang ketiga as-shalah. Berteman sama orang yang soleh, jangan berteman sama orang fasik. Kenapa? Ntar ente ketularan. Sebab hadza tiba' yasrigut tiba'.
Tabiat tuh mencuri dari tabiat, saling nularin. Ente berteman sama orang pelit, nah, bentar lagi jadi pelit loh. Berteman sama orang yang cinta dunia, bentar lagi lu cinta dunia. Berteman sama orang yang yang selalu iri, hasud, dengki, ya, ntar bakal ketularan juga. Tapi berteman sama orang soleh, dia bakal ketularan solehnya juga. Wa an la yakun harisun ala dunya, jangan berteman sama orang yang gila dunia. Kalau enggak lu dijual, didagangin, dijual. Bi aradhin yasir minad dunya. Wa an la yakun kadzdzaba, jangan berteman sama pembohong. Kalau berteman sama tukang bohong, yang dekat dibilang jauh, yang jauh dibilang dekat. Lu enggak tahu apa yang terjadi sama nih orang. Dilema. Ada katanya Ghazali. Nah, kalau ente mau berteman sama orang, khalas, ente udah berteman sama seseorang, udah bersahabat dengan seseorang, jaga huququs suhbah, hak-hak persahabatan. Kalau lu kagak jaga hak-hak persahabatan, maka itu cuma kostum doang, cuma atribut doang, cuma dus bungkus kado doang, dalamnya kosong melompong. Apa hak-hak persahabatan? Satu, ada banyak hak persahabatan. Di Ihya itu Ghazali menyebutkan banyak banget. Itu katanya kalau engkau cinta sahabat dengan seseorang, hendaknya engkau cinta untuk dia sebagaimana engkau cinta untuk dirimu sendiri dari kebaikan. Apa yang lu sukain juga buat dia. Kemudian apa yang ente enggak suka, maka ente tidak suka akan sesuatu yang menimpa engkau, maka jangan sampai sesuatu tersebut menimpa saudaramu juga. Sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri. Berusaha untuk ngurusin apa masalahnya dia, menunaikan hajat, kebutuhan, keperluan dia. Senang kalau tuh orang senang, sumpek kalau tuh orang sumpek, sedih kalau tuh orang sedih. Ikut gembira dengan gembiranya, ikut susah dengan susahnya. Begitu. Bahkan bukan orang lagi gembira, lu uring-uringan. Ya. Orang lagi sedih, lu ketawain, kak, mampus lu. Nah, jangan. Berusaha untuk selalu menggembirakan sahabatmu sebisa mungkin lu girangin dia, senengin dia. Gimana caranya? Jaga dia, baik itu orang ada ataupun gaib, hidup ataupun mati. Sekali sahabat tetap sahabat, dunia dan akhirat. Kemudian juga tetap setia menjaga persahabatanmu walaupun udah wafat, dengan menjaga keluarganya, anak-anaknya, kerabatnya setelah wafatnya, dan begitu juga di masa hidupnya dan setelah wafatnya. Hakata. Kalau ente punya kelebihan harta, bantu. Kalau engkau bisa ngasih dia lebih dari dirimu, lebih afdal lagi. Sebagaimana para salafus saleh. Itu para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, itu luar biasa. Itu sampai ketika salah seorang mereka datang ke rumah sahabatnya, langsung aja nyelonong masuk, lihat ada makanan, sikat makanan di meja makannya. Sahabatnya lagi nggak di rumah, dia masuk, lihat ada makanan, makan aja. Lihat ada benda yang dia suka, ambil aja. Dan saudaranya pun juga kalau datang ke rumah saudaranya kayak begitu. Dan itu yang mereka sukai, satu sama lain. Ya, punya lu, punya gue, kantong lu, kantong gue, kantong gue, kantong lo. Kayak gitu. Ditanya, akhuk ahab ilaik am sadiquk, siapa yang kau cintai? Saudaramu atau sahabatmu? Dia bilang, ya yang saya paling sukai adalah saudaraku, kalau dia juga adalah sahabatku. Nah, saudaraku lebih aku cintai jika dia adalah sahabatku. Itu sahabat, sampai-sampai masuk surga. Sampai ditanya salah seorang mereka, ente berteman sama fulan? Iya, sahabat. Oke. Enak gak satu orang mau berteman sama Shibli atau sama siapa? Syuf, kita mau berteman, mau bersahabat dengan kau. Ya khair, dengan syarat. Kisak kisi. Kisak. Artinya kantong lo, kantong gue, kantong lo. Jadi aneh mau nyomot dari kantong ente sesuka aneh. Ya, duit ente aneh mau ngambil sesuka aneh. Boleh gak? Tapi lo emang mau name doang. Nggak ada begitu.
Apakah salah seorang kalian dia dengan enak aja memasukkan tangannya ke kantong saudaranya, ke kantong sahabatnya sesukanya? Bilang enggak. Ya kalau begitu kalian bukan berkawan, kalian bukan bersahabat, kalian bukan bersaudara. Dulu tuh orang yang bersaudara, yang bersahabat, itu mereka ketika sahabatnya meninggal dunia, dia yang nafkahin anak istri sahabat yang udah wafat, dia yang nafkahin. Tiap hari nongol, bawain beras, bawain makanan, bawain ini, nanya keadaan anaknya, dia yang nyekolahin, dia yang ngurusin. Sampai-sampai itu dikatakan itu anak bininya tidak kehilangan bapak mereka kecuali wajahnya doang, nafkah tetap jalan terus. Itu sahabat kayak begitu. Perkara ini udah punah, udah goodbye, udah kagak ada lagi yang kayak begini. Walam yabqa minal ukhuwah fillah wassadaqah illa suwar warusum la hasila tahtaha. Persahabatan cuma label doang, di baliknya itu nggak ada apa-apa, kosong. Wal Ghazali punya apa namanya, kalam yang mendetail tentang persahabatan, disebutkan di dalam kitab Hadza Adabus Suhbah, di kitab Ihya Ulumuddin, dan juga diringkas dalam Bidayatul Hidayah. Sampai-sampai ada satu orang, alhasil itu sahabatnya itu di satu waktu ditimpa musibah sahabatnya. Apa musibahnya? Kalau musibah duit sih gampang, tapi musibah keterpurukan moral, akhlaknya merosot, terpuruk dah ya. Jadi maksiat, jadi bikin jahat, jadi bikin kelakuan gak benar. Tapi ini sahabatku, dulunya dia baik, tahu-tahu berubah kayak begitu. Akhirnya dinasehatin tuh sahabat, masih susah juga. Akhirnya dia doa sama Allah, dia sumpah, ya Rabb, saya kagak mau makan, kagak mau minum, sampai nih orang nih hatinya dia berada di genggamanmu, engkau yang ngasih dia hidayat. Ya, saya minta engkau balikin dia, ngasih dia menjadi hidayat lagi. Sampai akhirnya dia betul nggak mau makan, nggak mau minum, dia doa tiap malam, tiap hari doain saudaranya, sahabatnya itu. Sampai setelah sekian puluh hari, hampir-hampir ini orang mati, ya itu sahabat tahu-tahu dikembalikan oleh Allah Ta'ala, ya balik lagi dalam ketakwaan dia menjadi seperti semula. Hakadha, sampai seperti itu. Wahikayat mereka dalam hal ini sangat banyak, persahabatan tersebut. Makanya itu persahabatan kayak begitu udah jarang. Untuk bersahabat sama teman, berkawan bertahun-tahun, begitu ente lihat hal yang gak beres, ente nasehatin dia aja, wah mencak-mencak, ngomel. Lah kok sahabat dinasehatin ngomel, dikasih tahu ngomel, dinasehatin ente punya bini tuh mesti tutup aurat yang bener, dia ngomel, marah. Berarti persahabatannya bukan karena Allah, bersahabatlah karena Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'azamatuh. Alhasil itu persahabatan tuh punya hak-hak yang besar, sebagaimana haknya muslim dengan muslim besar. Nah itu persahabatan, persaudaraan yang dijalin karena Allah lebih besar lagi daripada itu semua, dan harus kita perhatikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya Allah Ta'ala jadikan kita mutahabbin fillah. Itu katanya Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati, wajib pasti harus mendapatkan kecintaan dariku. Siapa? Lil mutahabbina fiyya, orang yang saling cinta karena Allah, bukan cinta karena nafsu, bukan cinta karena dunia, bukan cinta karena harta. Ente lihat kan ada orang yang cinta karena harta, hartanya ludes, udah goodbye, selamat tinggal. Ada orang yang cinta karena apa namanya, karena ketampanan, kecantikan, 50 tahun lagi udah keriput, udah peot, begitu. Ada orang yang cinta karena jabatan, jabatan berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, udah gitu udah khalas, pergi itu jabatan. Berapa banyak orang yang cinta menjalin persahabatan karena jabatan, ya setahun, 2 tahun, udah gitu beda haluan politik, bermusuhan, dia maki-makian lagi. Dulu saling berjabatan, romantis, harmonis hubungan mereka di media. Begitu beda haluan politik, berantem, maki-makian, caci-cacian. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tapi orang yang menjalin hubungannya karena Allah Ta'ala abadi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan kecintaan dariku orang yang saling cinta karena Allah.
wal mutazawirina fiyya, saling berziarah, saling berkunjung karena Allah, wal mutajalisin fiyya, saling duduk nih sama-sama karena Allah, wal mutabadzilina fiyya, saling berkorban karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Saling duduk, saling cinta karena Allah, saling ziarah karena Allah, saling duduk karena Allah, saling berkorban karena Allah. Itu orang kayak begitu pasti mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah taala jadikan hubungan kita semata-mata karena Allah, bukan karena hal duniawi yang fana. Amin ya rabbal alamin. Itu orang yang saling cinta karena Allah taala. Besok hari kiamat mereka diletakkan di atas singgasana yang terbuat dari cahaya. Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Ya Allah bitaufiq. InsyaAllah hatta nafiq. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tukul syai'lahum. Atau mikrofon.